untuk melihat rekap RKAT itu ada di menu untuk di yayasan ya, di yayasan itu ada di menu RKAT, rekap RKAT, KK RKAT, rekap KK RKAT. Saya klik ke RKAT. Nah, ini yang tampil pertama adalah tampil keseluruhan dari ajuan sudah disetujui. Jadi total ajuan di sini adalah ajuan yang sudah disetujui oleh bagian keuangan. Sedangkan total LPJ KK adalah total ajuan LPJ yang sudah disetujui oleh PU. Jadi alurnya kalau ada perbedaan, kalau ajuan KK ini alurnya adalah dari pimpinan unit, kemudian ke PU, ke pimpinan Universitas Samu Bidangi, kemudian ke WR2 untuk persetujuan, dan bagian keuangan untuk cetak SPMU dan persetujuan, baru dia akan masuk ke rekap di sini. Tapi kalau LPJ itu dibalik. Jadi kalau LPJ itu alurnya adalah dari unit mengajukan LPJ, disetujui bagian keuangan, kemudian setelah disetujui bagian keuangan disetujui oleh PU yang membidangi, baru dia juga tampil di sini. Jadi yang tampil di sini adalah yang sudah disetujui oleh PU. Mungkin akan ada banyak LPJ yang diajukan, tapi kalau dia belum disetujui oleh PU maka tidak akan tampil di sini. Nah, ini adalah tampilan laporan atau rekap dari KK yang bisa kita pilih dari tanggalnya. Tanggal di sini adalah tanggal berdasarkan tanggal ajuan RKT saat disetujui oleh bagian keuangan. Jadi ajuan yang sudah pada saat disetujui. Tanggalnya akan kita ambil di sini. Tanggal sampai tanggal berapa, kemudian bidangnya, mau bidang semua bidang 1, bidang 2, bidang 3. Ini kita tampilkan misalkan untuk semua bidang. Nah, kita tampilkan, maka di sini akan tampil untuk semua bidang. Kemudian untuk melihat detailnya, dari unit detailnya cukup diklik saja unit. Kalau untuk dicetak tinggal print ya, untuk cetak sama tampilannya dicetak. Tapi kalau untuk detail unitnya, apa saja yang ada di isi unit ini tinggal diklik. Klik. Nah, ini sekarang bisa kita lihat isi dari informasinya, semua tanggal, bidangnya semua, tapi untuk unit PT TIQ, satu unit nama unitnya. Kemudian di sini bisa kita cek mulai dari yang ada di sini adalah yang pertama yang ada di sini itu 7 kegiatan, rencana pelaksanaan ini bisa berbeda. Jadi rencana pelaksanaan misalkan kasusnya di sini 2 Juni, kemudian ternyata realisasinya 12 Juni. Jadi bisa berbeda antara realisasi. Besar ajuan, besarnya berapa, besar realisasi. Nah, kalau besar realisasi 0 berarti dia belum mengajukan LPJ. Ini. Jadi di sini bisa kita selain ini, jadi ya bisa kita lihat statusnya. Status KAK-nya, ajuan KAK, dan status LPJ-nya baru diajukan. Karena baru diajukan maka dia belum realisasi, karena belum setuju oleh bagian belum setuju oleh PU. Ini opsinya bisa lihat KAK. Nah, sisa ini masih utuh. Kenapa? Karena ini belum disetujui, bisa jadi nanti ada revisi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dia sudah disetujui oleh PU, maka dia akan muncul. Contoh ajuannya seperti yang ini, ajuannya adalah dia 27 juta, sementara realisasinya cuma 2 juta, maka akan turun sisanya, sisa ajuan, pengembalian istilahnya. Nah, ini yang sudah setuju oleh PU, bisa kita lihat statusnya di sini. KAK-nya atau LPJ-nya sudah setuju oleh PU, tanggalnya sekian, ini tanggalnya sekian. Nah, kalau yang sudah disetujui oleh PU, bedanya adalah kita bisa lihat LPJ-nya. Tapi kalau yang tidak, hanya KAK-nya saja. Tinggal diklik saja kalau melihat KAK, ini lihat KAK-nya, ajuannya, kemudian untuk lihat LPJ-nya bisa klik lihat LPJ. Ini statusnya ada di sini. Nah, ini sudah
sudah disetujui. Pengen melihat isinya juga tinggal diklik file laporan keuangan atau file laporan kegiatan. Tinggal dilihat saja. Nah, ini kalau untuk semua bidang. Kalau untuk tanggal tertentu atau tinggal dipilih saja nanti tanggalnya. Kalau untuk bidang tertentu tinggal pilih saja bidang satu. Kita ambil contoh misalkan bidangnya bidang satu. Semua tanggal tampil. Nah, ini hanya tampil yang di bidang satu. Ada perbedaan nilainya. Kita klik, nah ini yang hanya di bidang satu saja. Sudah, totalnya jumlahnya di bawah. Demikian penggunaan untuk rekap RKAT. Semoga bermanfaat.